Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan kehangatan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Akhi, ukhti, saudara-saudariku di mana saja berada yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mengenal putus. Setiap kali kita ingat bahwa kita berada pada kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, kita berkewajiban untuk mensyukurinya dengan cara menjadikan seluruh kenikmatan tersebut sebagai media agar kita bisa meningkatkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, putra Nabi Dawud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "I'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Beramallah wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukurmu, dan hanya sedikit saja di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Jika seorang nabi seperti Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau adalah seorang nabi yang sekaligus raja dengan bentuk kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun di antara raja di dunia ini, tidak sebelum beliau, tidak pula setelah beliau. Ternyata dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah dengan wujud nyata berupa amal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sedikit saja di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Maka kita juga berkewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa syukur. Termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita sampai saat ini. Tergerak hati atas nama iman untuk melaksanakan shiyam, menyempurnakan shiyam kita dengan berbagai amal ibadah lain, baik yang wajib ataupun yang anjuran. Salat 5 waktu kita perbaiki, ya. Kita tingkatkan kualitasnya. Bacaan Al-Quran kita juga semakin kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Sedekah kita juga diperbanyak. Birrul walidain, berbakti pada orang tua kita juga digiatkan. Silaturrahim, berkata yang benar, yang jujur, yang baik, menjauh dari segala bentuk dosa, dusta, memberikan kesaksian palsu, meninggalkan yang tidak bermanfaat, menggunjing orang lain, dengki kepada orang lain, dan lain sebagainya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala masih sangat sayang kepada kita karena kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan, dijauhkan dari keburukan. Dan bahkan sampai saat ini. Tadi misalnya, setelah sahur, kemudian disambung dengan pelaksanaan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan zikir setelah salat, kemudian dilanjutkan dengan zikir pagi hari, ya.
Kemudian sekarang dilanjutkan dengan talabul ilmi, belajar, berada di majlis ilmu, meskipun virtual, di ruang masing-masing, di kediaman masing-masing. Tapi kita bersama dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Maka ini pantas untuk kita syukuri bersama. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan kepada umatnya yang istiqamah di atas tuntunan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih mengkaji tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimanakah mereka? Siapakah mereka sejatinya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dan bagaimana kita mengidentifikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dan kita semakin lebih mendekat, mengenal lebih dalam lagi tentang prinsip-prinsip yang dijalankan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beragama. Alhamdulillah, sudah sekian banyak ciri itu kita pelajari, mulai dari bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada senantiasa di sisi yang seimbang, tidak berat kanan, tidak berat kiri, tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan agama, tidak pula mengabaikan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, seimbang antara ghulu dan taqsir, antara ifrat dan tafrid, antara berlebih-lebihan ataupun melalaikan. Kemudian ciri yang lain di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka senantiasa bersabar dalam menjalankan kebenaran, dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan sepenuhnya tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersabar, mereka tegar, sekalipun sekiranya tantangan di hadapan mereka begitu berat mereka harus hadapi. Demikian pula Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berputus asa saat mereka berada dalam kondisi terasing, lantaran mereka sedang menjalankan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengannya. Bersabar sekaligus konsisten di atas kebenaran tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita telah menyelesaikan sampai prinsip yang kelima. Saya coba ingatkan kita bersama tentang 5 poin tersebut. Yang pertama adalah di antara ciri prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa menjunjung tinggi dan memberikan skala prioritas tertinggi terhadap tauhid dalam setiap dimensi kehidupan, dalam setiap sendi kehidupan. Mereka tidak pernah sekali saja membiarkan tauhid ini terkontaminasi dengan kesyirikan. Karena mereka tahu benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami dengan benar kedudukan mulia tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap bentuk ibadah. Kemudian yang kedua, di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan tuntunan agama. Tidak membuat tuntunan sendiri atau memberikan kreasi, inovasi terhadap tuntunan yang sudah sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana saja, kapan saja, bersama siapapun dan dalam keadaan apapun senantiasa menjalankan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa merubahnya, tanpa mengganti, tanpa menambah ataupun mengurangi. Kemudian yang ketiga adalah
prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal iman. Dan kita sudah sebutkan beberapa hal yang termasuk dalam lingkup makna iman, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa iman itu memiliki konsekuensi agar kita menjalankan hak Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjalankan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun membedakan kedua hak tersebut. Yang pertama adalah hak kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu Wa Taala pencipta. Yang kedua adalah hak kepada seorang makhluk, namun yang dimuliakan oleh Allah dengan kenabian. Sebagaimana dalam perkara iman, Ahlus Sunnah wal Jamaah berprinsip bahwa iman itu memiliki 3 komponen sekaligus. Ya, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan kalbu, dan amalan dengan segenap anggota badan. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini bahwa al-iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Terkadang pasang, terkadang surut. Terkadang bertambah dan terkadang juga berkurang. Bertambah dengan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini bahwa iman itu bertingkat-tingkat, darajat, berderajat-derajat. Maka keimanan para nabi, para siddiqun, para salihun, syuhada, tentu tidak sama dengan keimanan selain mereka. Sehingga keimanan tersebut adalah keimanan yang tidak satu tingkatan pada seluruh kaum mukminin. Dan ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya pada prinsip yang keempat, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mencintai para sahabat Nabi Muhammad SAW, menjunjung tinggi mereka, ya, menjaga kehormatan mereka, menutup mulut dan membersihkan kalbu dari kekeliruan atau bahkan pertikaian yang pernah terjadi di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah sekalipun mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum atau meyakini bahwa mereka adalah generasi yang demikian atau demikian dengan konotasi negatif, apalagi sampai na'udzubillah melaknat para sahabat misalnya, atau na'udzubillah mengkafirkan, memurtadkan para sahabat misalnya. Tidak. Dan ini pun sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, kita juga sudah mengkaji cukup panjang dan lebar tentang pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa pelaku dosa besar adalah seorang yang masih dikatakan beriman karena pokok keimanan masih ada pada dirinya, namun keimanannya berkurang dengan kemaksiatan tersebut, akan tetapi pokok dasarnya tidak hilang sama sekali. Sehingga di dunia ini dia tidak dikeluarkan dari zona keislaman, masih seorang mukmin meskipun dia melakukan setumpuk dosa besar. Selama pokok imannya masih ada, maka dia tetap dikatakan mukmin, tapi imannya berkurang dan dia fasik dengan kemaksiatannya. Adapun di akhirat, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa pelaku dosa besar di akhirat berada di bawah keputusan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni sehingga tumpukan dosa-dosa tersebut hilang, sehingga ia berhak untuk masuk ke dalam surga, atau terlebih dahulu dia akan disiksa di dalam neraka akibat perbuatan dosa dan kemaksiatannya itu, akan tetapi suatu saat nanti dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga karena dia masih memiliki pokok keimanan sebagai seorang mukmin. Ya. Hal ini tentu berbeda dengan prinsip atau keyakinan kaum Khawarij misalnya, ya, yang meyakini bahwa pelaku dosa besar itu secara otomatis langsung keluar dari zona keislaman, dinyatakan murtad atau kafir di dunia ini, sementara di akhirat
akan kekal abadi selamanya menurut mereka di dalam neraka. Na'udzubillah. Tidak pula seperti halnya keyakinan kaum Mu'tazilah, ya, yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar itu berada di antara dua kedudukan. Dia bukan seorang mukmin, bukan seorang kafir. Kemudian ketika ditanyakan apakah seorang munafik, mereka juga tidak menjawab. Ya. Maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah berada seimbang di pertengahan antara dua prinsip ekstrim ini. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Berbahagialah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan berbahagialah siapa saja yang menempuh jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk beragama. Selanjutnya, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keenam. Ya. Bisa dilihat pada halaman 29 pada amar ma'ruf nahi mungkar. Di Ahlus Sunnah wal Jamaah mudah untuk diidentifikasi dan dikenali pada perkara yang berhubungan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, Ahlus Sunnah wal Jamaah menjunjung tinggi amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mengabaikan. Tidak juga ekstrim keluar dari tuntunan Nabi SAW dalam menegakkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Ya, para pemirsa bisa melihat pada paragraf pertama setelah subjudul Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah dalam kitabnya Ma'alimu Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah, beliau berkata, "Kadzalika min ma'alimi manhaji ahli sunnati wal jamaah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." Demikian pula di antara ciri prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amalan biqaulihi ta'ala, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian telah menjadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang muncul di tengah-tengah umat manusia. Subhanallah. Ayat ini pertama kali turun tentu tertuju kepada kaum mukminin yang saat itu menjalankan tuntunan Nabi SAW, yaitu para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka makna dari ayat ini secara umum adalah kuntum, kalian semua wahai umat Nabi, baik dari para sahabat atau siapapun di antara kaum muslimin di zaman ini ataupun di masa yang mendatang, apabila mereka menjalankan sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi SAW, maka mereka berhak untuk menjadi sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummah, kalian telah menjadi sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang pernah dimunculkan di tengah manusia. Kenapa mereka menjadi sebaik-baik umat di tengah-tengah keberadaan manusia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi keimanan yang kemudian diikuti dengan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan tuntunan, maka itulah yang telah menjadikan para sahabat dan siapa saja lintas zaman yang mengikuti para sahabat dalam beramar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila kita tidak menjunjung tinggi amar ma'ruf nahi munkar, maka terlepaslah dari kita potensi berpredikat sebagai sebaik-baik umat. Dan perlu diketahui bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar adalah salah satu di antara ciri khas kaum Yahudi ahli kitab. Boleh dilihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 79. Para pemirsa yang mungkin sedang mengikuti dengan catatan bisa melihat.
Ya. Boleh dicatat sebagai footnote tambahan. Judul keterangannya adalah bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar merupakan ciri ahlul kitab Yahudi. Di dalam ayat 79 pada surat Al-Maidah, surat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salah satu di antara sifat-sifat kaum Yahudi Bani Israel. Allah berfirman menyatakan, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka adalah orang-orang yang tidak saling mencegah dari kemungkaran. Mereka membiarkan kemungkaran terjadi. Bahkan jika dilakukan di hadapan mereka sekalipun secara sengaja, mereka membiarkannya seakan sesuatu tidak terjadi sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Allah berfirman menyatakan, kanu adalah Yahudi Bani Israel, la yatanahawna 'an munkar. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran. Jadi mungkin awalnya melihat kemungkaran, benci, mengingkari, kemudian menasihati. Pada kesempatan yang lain, dilakukan kemungkaran yang sama, dia merasa, ya sudah, dinasihati sudah, tapi dia tidak mau berubah. Lantas tidak ada lagi pengingkaran. Berikutnya lagi tidak ada lagi pengingkaran. Ketika sudah tidak ada lagi pengingkaran, bahkan tidak dengan kalbu sekalipun, dikhawatirkan justru kita membiarkan, menganggap itu biasa, mendukung, bahkan ikut melakukannya. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Maka amar ma'ruf nahi mungkar perlu ditegakkan dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan lembut, dengan santun, dengan mengedepankan kasih sayang kepada sesama kaum muslimin, dengan tujuan agar semua di antara kaum muslimin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan beramar ma'ruf nahi mungkar dalam rangka dendam, dalam rangka dianggap lebih daripada yang lain, dalam rangka mencari sensasi, pamor, dan lain sebagainya. Tidak. Beramar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan karena memang itulah hak agama Allah Subhanahu wa taala untuk dijunjung tinggi. Ahlul kitab, mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka melakukannya dan membiarkan itu terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecam seraya berfirman, labi'sa ma kanu yaf'alun. Sungguh sangat buruk sekali apa yang mereka kerjakan itu. Berarti menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah kebaikan yang sekaligus menjadikan kita baik dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh manusia. Sebaliknya, apabila kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita dikatakan memiliki amal perbuatan yang buruk dan kondisi yang jelek. Atas dasar iman, atas dasar ilmu, kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ayat yang lain pada surat Ali tadi ayat 110, maka ada beberapa ayat sebelumnya, yaitu ayat keempat, 104. Ya. Bisa dilihat di kitab halaman 29 di pertengahan paragraf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dinukil oleh Syekh Shalih Fauzan, firman Allah Subhanahu wa taala ayat 104 dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang berdakwah, mengajak manusia menuju kebaikan. Yad'una ilal khair, mengajak manusia menuju kebaikan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak, menyeru manusia untuk yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah kaum yang berjaya.
Subhanallah. Selain amar ma'ruf nahi mungkar menjadi konsekuensi, dan amar ma'ruf nahi mungkar yang didasari di atas keimanan dengan panduan ilmu yang benar menjadikan seseorang termasuk bagian dari sebaik-baik umat yang dimunculkan di tengah manusia. Amar ma'ruf nahi mungkar yang ditegakkan juga membebaskan kita dari ancaman menyerupai mereka ahlul kitab. Ternyata Allah Subhanahu wa taala 104 menyatakan, hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang berdakwah mengajak kepada beramar ma'ruf nahi mungkar, karena dengan itulah mereka akan menjadi hamba-hamba yang berjaya, beruntung. Maka kalau kita ingin kejayaan, keberuntungan, kemuliaan di dunia sebelum nanti di akhirat, adalah dengan beramar ma'ruf nahi mungkar, dan ini merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak membiarkan kemungkaran, tidak meninggalkan ajakan manusia untuk melakukan kebaikan. Kemudian perlu juga dicatat firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan salah satu di antara keutamaan beramar ma'ruf nahi mungkar, bahwa sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang berisi ajakan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 114. Ini juga bisa dijadikan sebagai referensi tambahan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 114 pada surat An-Nisa, surat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan ucapan lirih mereka. Ucapan bisik-bisik mereka. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari ucapan tersebut. Illa man amara bisadaqatin, kecuali yang mengajak orang lain untuk bersedekah. Au ma'rufin, garis bawahi ini, atau mengajak manusia kepada yang ma'ruf. Dan siapa saja di antara kita bisa melakukan ini, tidak harus kemudian menjadi ustaz terlebih dahulu, menjadi kiai terlebih dahulu, menjadi guru terlebih dahulu. Tidak. Ketulusan seorang ayah, seorang ibu, menggandeng tangan anaknya misalnya, untuk menegakkan sholat tepat pada waktunya, itu adalah ajaran kepada yang ma'ruf, maka itu pun bernilai. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat-ayat ini. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan ucapan mereka, kecuali yang memerintahkan atau mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mengajak manusia untuk bersedekah, mengajak manusia untuk kebaikan, au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara perseteruan, perselisihan manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan hal tersebut dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kami sungguh pasti akan memberikan baginya balasan yang besar, yakni surga. Allahu Akbar. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ajakan bagi kita semua, sekaligus kita menjadikannya sebagai salah satu identifikasi untuk mengenali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menjunjung tinggi dakwah, ajakan, seruan agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kebaikan. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salah satu di antara kriteria, kualifikasi hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah dari ancaman kerugian yang disebutkan dalam surat Al-Asr, salah satu di antara kriteria tersebut adalah watawasau bil haqq
wa tawasaw bis sabr. Mereka saling berwasiat, mereka saling mengingatkan, menasihati dalam perkara kebaikan bil haq, dengan yang hak, dengan yang benar. Wa tawasaw bis sabr, dan juga dalam kesabaran. Di ayat yang lain Allah sebutkan dalam surat Al-Balad, wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Saling mengingatkan, menasihati, mengajak kepada kesabaran dan juga kepada dengan kasih sayang. Tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah, dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masih berada dalam pembahasan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipegang teguh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kondisi saat mencegah kemungkaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Dalam riwayat yang lain, walaysa wara'a dzalika minal imani habbata khardal. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Para ulama menjelaskan bahwa melihat di sini sebagai bentuk contoh yang banyak terjadi. Namun kata para ulama juga bahwa tidak hanya sekedar melihat, begitu pula kalau kita sekedar mendengar. Jadi mendengar ada satu kemungkaran terjadi dilakukan, maka mendengar itu juga berhukum seperti melihat atau mengetahui dengan kabar yang valid. Ya. Mengetahui dengan kabar, informasi yang valid bahwa terjadi kemungkaran misalnya, maka masuk juga di dalam makna hadis ini. Man ra'a minkum mungkaran, siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia mengingkari dengan tangannya. Dimulai dari urutan tertinggi dengan kemampuan paling besar. Dan ini dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan atau kekuasaan, seperti layaknya seorang pemimpin misalnya. Seorang pemimpin memiliki power, memiliki kekuatan, memiliki kewenangan, memiliki hak untuk menindak perbuatan mungkar yang terjadi. Beliau melihatnya atau mendengarnya atau mengetahuinya dengan informasi yang valid, maka beliau berkewajiban untuk mengingkari kemungkaran semampu yang beliau bisa lakukan. Cegah kemungkaran tersebut dengan memanfaatkan kepemimpinan atau kekuasaan yang dimilikinya. Maka berbahagialah para pemimpin yang senantiasa menjalankan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah seorang pemimpin yang apabila ia adil dalam menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia termasuk di antara 7 golongan umat manusia yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia berpeluh dengan keringat mereka saat matahari didekatkan sejauh 1 mil saja, dan mereka tenggelam dengan keringat dosa yang mereka lakukan di dunia sebelumnya, berbahagialah 7 golongan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkesempatan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, bahkan yang pertama kali disebutkan adalah al-imamul adil. Seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang menegakkan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada yang baik dan mencegah mereka dari yang buruk. Maka seorang yang memiliki kewenangan, kepemimpinan, kekuasaan, dia bisa mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Sebagai salah satu contoh sederhana, ketika kita lihat
Anak kita misalnya melakukan satu kekeliruan, apakah mungkin meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat misalnya, atau melakukan sesuatu yang haram, seperti mencuri misalnya, maka tidak boleh orang tua membiarkan, apalagi ayah, kepala keluarga, ya, membiarkan hal itu dengan beralasan, ya sudahlah, biar nanti dinasihati oleh gurunya, biar nanti dinasihati oleh yang lain misalnya. Tidak, dia sendiri harus segera mencegahnya, memberikan nasihat kepadanya. Sekali lagi dengan hikmah, ya, dengan lembut, dengan santun, dengan tujuan bukan balas dendam, akan tetapi agar dia kembali kepada kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang pemimpin di lingkup perusahaannya, atau seorang misalnya gubernur di wilayah provinsi yang dipimpinnya, atau seorang menteri di lingkup departemennya, kementeriannya, atau bahkan sampai seorang presiden dalam lingkup yang lebih luas, yaitu yang ada di negeri pimpinannya. Maka seorang yang memiliki kepemimpinan, dia memiliki kemampuan yang besar untuk mencegah terjadinya kemungkaran dengan kepemimpinannya tersebut. Dengan kekuatan kekuasaannya itu, dia harus cegah kemungkaran. Ternyata akan misalnya dibuka prostitusi, na'udzubillah min dzalik. Dibiarkannya perzinahan terjadi, dilokalisir di satu tempat tertentu. Tidak. Seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mencegah kemungkaran, dia wajib mencegah kemungkaran dengan tangannya, dengan kemampuan, kepemimpinan, dan kewenangan yang dimilikinya. Atau akan didirikan pabrik minuman keras misalnya. Atau terjadinya manipulasi, atau apa saja. Seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan di lingkup wilayah kepemimpinannya, dia memiliki kewenangan yang besar sekaligus kesempatan yang agung untuk bisa mencegah yang mungkar. Maka Nabi SAW menyatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran dengan tangannya, melihat kemungkaran, maka dia cegah, dia hentikan dengan tangannya, yaitu dengan kekuasaan dan kepemimpinannya. Kemudian Nabi bersabda melanjutkan, fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau dia belum mampu itu, bukan seorang yang memiliki kekuasaan, kewenangan, kepemimpinan wilayah atau lingkup tertentu, dia tidak punya itu, maka hendaklah dia tetap berusaha mengingkari dan mencegah, menghentikan kemungkaran dengan lisannya, berikan nasihat. Juga masih dalam koridor bil hikmah, dengan hikmah, dengan penuh cinta kasih, agar orang yang melakukan kekeliruan bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Bukan dengan marah-marah, bukan dengan mendendam, bukan dengan kasar, arogan, dan lain sebagainya. Apalagi anarkis. Oh, di sana ada perjudian, ayo kita bawa parang misalnya. Nah, kemudian ancam orang itu dengan mengacungkan senjata. Kalau kalian tidak bubar, saya tebas leher kalian. Misalnya. Tidak demikian. Karena kita bukan seorang yang diberikan kepemimpinan, dipercayakan kewenangan tertentu. Bukan pula yang didelegasikan oleh pemimpin kita untuk menegakkan pengingkaran kemungkaran tersebut. Maka cukuplah kita menyampaikan dengan lisan, memberikan nasihat, memberikan peringatan, teguran, ingatkan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan ini, maka harusnya dihentikan, dijauhkan, ditinggalkan, dan seterusnya. Dan termasuk mengingkari dengan lisan adalah melakukan menuliskan, ya, pengingkaran, dituliskan. Apalagi di zaman seperti sekarang kita ini, tulisan bisa menjadi juru bicara seseorang yang sepanjang hari mungkin berdiam. Ya, kita ini berada di era milenial, di mana banyak hal yang biasanya diucapkan secara langsung sekarang dimainkan dengan gerak jari jemari mewakili lisan kita untuk menyampaikan kepada halayak. Maka termasuk mengingkari dengan lisan adalah mengingkari dengan tulisan. Allahu a'lam.
Sehingga tatkala kita bukanlah seorang pemimpin, penguasa yang bisa dengan kekuasaan, kewenangan kita mengingkari kemungkaran secara langsung dengan kekuatan, maka kita bisa mengingkari kemungkaran dengan memberikan nasihat. Menyampaikan nasihat secara lisan atau secara tulisan, ini bisa menjadi bagian dari amar ma'ruf, nahi mungkar dengan lisan. Dan perhatikan tatkala Nabi SAW menyatakan fa'il lam yastati', jika dia belum mampu, kemudian diberikan solusi. Ini menunjukkan bahwa kemampuan seseorang dengan orang yang lain dalam menghentikan kemungkaran berbeda. Anggaplah ada dua orang, ya, belum tentu kemampuan masing-masing dari dua orang tersebut dalam mengingkari dan menghentikan kemungkaran adalah kemampuan yang sama. Tidak. Boleh jadi yang salah satunya adalah pemimpin. Dia bisa mengingkari dengan kekuatan kepemimpinannya. Sementara yang satu lagi hanya bisa menyampaikan dengan lisannya. Maka kedua-duanya tidak tercela sama sekali selama mereka bisa menjalankan kesempatan yang mereka miliki untuk mencegah manusia dari melakukan kemungkaran, maka hal tersebut akan memuliakan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kemampuan seseorang dengan yang lain dalam mengingkari kemungkaran tidak bisa disamakan. Yang kedua, selain tidak bisa disamakan, kemampuan seseorang dan yang lain dalam menghentikan kemungkaran juga tidak bisa dipaksakan. Saya tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki kepemimpinan, kekuasaan untuk menghentikan kemungkaran. Tapi saya memiliki kemampuan untuk menghentikan kemungkaran tersebut dengan lisan saya. Maka itulah yang saya lakukan. Saya tidak memaksakan diri untuk mengingkari dengan kekuatan, yang dari itu justru akan timbul kemadaratan, ya, kerugian yang besar, hal negatif yang lebih parah. Tidak boleh kita lakukan itu. Makanya, selain tidak bisa disamakan antara mengingkari kemungkaran dengan kekuatan sebagai seorang pemimpin dan mengingkari kemungkaran dengan lisan, ini tidak sama memang. Karena masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda. Yang kedua, selain tidak bisa disamakan, juga tidak bisa dipaksakan. Tidak boleh dipaksakan. Saya mampu mengingkari kemungkaran dengan lisan saya, yaitu yang saya lakukan. Saya tidak memaksakan diri. Karena kalau kita memaksakan diri, boleh jadi kita merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Kita lebih berpotensi merusak daripada memperbaiki kalau kita memaksakan kemampuan yang dimiliki, sehingga seharusnya kita mengingkari dengan lisan, karena itulah yang kita sanggupi, ternyata kita mengingkari dengan tangan. Dan ini dilakukan oleh sebagian orang. Hanya bermodalkan semangat, ghairah Islamiyah, hanya berdasarkan dorongan, euforia bersama yang lain. Misalnya, na'udzubillah, ternyata dia membabi buta bahkan dengan cara yang arogan, bahkan anarkis, dalam mengingkari kemungkaran. Bukan itu tujuan tuntunan Islam mengingkari kemungkaran. Tujuan, hikmah utama diingkarinya kemungkaran dalam perspektif agama Islam adalah agar seseorang yang akan terjatuh dalam kemungkaran atau sudah terjatuh dalam kemungkaran dihentikan dan diselamatkan agar dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Sekali lagi bahwa kemampuan yang satu dengan yang lain tidak bisa disamakan, dan kemampuan-kemampuan tersebut sesuai dengan lingkupnya tidak dipaksakan. Bahkan kemudian Nabi bersabda, fa'il lam yastati' fa biqalbih. Kalau ternyata dia dengan lisan pun tidak bisa, karena keterbatasan ilmunya misalnya, karena keterbatasan kemampuannya menyampaikan secara lisan atau tulisan misalnya. Kalau bicara semrawut misalnya, artinya tidak tertata dengan baik, sehingga hal tersebut justru akan menimbulkan dampak negatif yang lebih banyak. Dia tidak mampu, dia belum mampu mengingkari dan menghentikan kemungkaran dengan lisannya. Maka kata Nabi SAW, jika dia belum mampu, maka dia mengingkari dengan kalbunya. Dia ingkari dengan kalbunya, dia benci. Dia nyatakan bahwa ini adalah kemungkaran, ini menyelisihi tuntunan Allah.
Ini kedurhakaan kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya benci perbuatan ini. Dan dia membuktikannya pula dengan menjauh. Jika dia bisa menjauh, dia menjauh. Tentu tidak di setiap kondisi ya kita bisa meninggalkan tempat dilakukannya kemaksiatan. Seperti contohnya saat kita misalnya berada di dalam gerbong kereta api yang sedang berjalan cepat. Kemudian kita dapatkan dalam satu gerbong yang sama ada seseorang melakukan kemungkaran. Dengan tangan saya belum bisa, dengan lisan saya nggak mampu, dengan kalbu, oh saya bisa. Kemudian saya keluar dari gerbong kereta, bunuh diri namanya. Bukan itu. Atau ketika seseorang berada di atas pesawat atau di dalam kapal laut yang sedang berlayar misalnya. Dengan kalbu artinya membenci, mengingkari, tidak menganggap itu benar. Tidak mendukung, apalagi memberikan fasilitas dan ikut-ikutan, tidak. Saya ingkari, saya benci perbuatan itu. Itu adalah kemungkaran yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mampu kita tinggalkan, kita tinggalkan. Beralih dari satu tempat atau satu titik ke titik yang lain. Agar kita tidak melihat kemungkaran itu terus terjadi. Lihat bagaimana Nabi SAW menyatakan fa'illam yastati', jika dia tidak mampu mengingkari dan menghentikan kemungkaran dengan lisan, maka dia menghentikan kemungkaran dengan kalbu. Dia tidak ingin itu berlanjut, maka dia tinggalkan. Ya. Jika momennya kita bisa meninggalkan. Wadzalika adhaful iman. Dan mengingkari dengan kalbu adalah level iman yang paling lemah. Namun demikian, bukan berarti maksudnya adalah, saya nggak mau iman saya dikatakan lemah. Saya maunya iman saya dikatakan kuat. Ternyata, dengan keterbatasannya di dalam mengingkari kemungkaran, dia hanya mampu dengan kalbu. Tapi karena dia tidak mau mengingkari hanya sekedar dengan kalbu karena itu adalah iman yang lemah, dia ingin iman yang kuat, dia ingkari dengan tangannya. Ternyata dia merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Tidak demikian. Sekali lagi bukan dipaksakan. Kemampuan seseorang satu dengan yang lain berbeda. Maka tatkala kita mengingkari dengan kalbu, itu adalah pertanda bahwa masih ada iman di dalam kalbu kita karena kita masih mengingkari kemungkaran. Itu maksudnya. Masih tersisa iman di dalam kalbu kita saat kita membenci kemungkaran tersebut sebagai wujud pengingkaran kita terhadapnya. Jadi bukan kemudian saya nggak mau mendapatkan derajat iman yang paling lemah, maka saya harus ingkari kemungkaran itu sekuat-kuatnya, walaupun itu dengan sesuatu yang tidak saya miliki misalnya, tidak boleh. Ya. Nabi SAW saja memberikan rukhsah, keringanan terhadap hal tersebut, maka tidak ada yang lebih indah daripada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengikutinya dengan PDF di halaman 30 adalah uraian penjelasan tentang yang tadi disampaikan. Ya. Dan beliau menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah beramar ma'ruf nahi mungkarnya ala taujihis syariah. Bisa dilihat di paragraf terakhir halaman 30. Ahlus Sunnati wal Jamaah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ala ma tujibuhu syariah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sekali lagi tidak berlebihan. Ya, seperti yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah misalnya. Apalagi dalam konteks mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh para pemimpin. Maka kaum Mu'tazilah meyakini, berprinsip bahwa mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh para pemimpin caranya adalah dengan memberontak keluar dari kepemimpinannya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang esok hari insyaallah ta'ala bahwa prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah berikutnya berkaitan dengan bagaimanakah memberikan nasihat kepada para pemimpin dalam konteks senantiasa mendengar dan mentaati para pemimpin
di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di ayat yang disebutkan oleh penulis Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah pada halaman 31 disebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah ayat 71. Pada surat At-Taubah ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat awliya'u ba'd, ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Kaum mukminin dan kaum mukminat satu sama lain di antara mereka, ba'duhum awliya'u ba'd, satu sama lain di antara mereka adalah penolong. Satu sama lain di antara mereka berkasih sayang. Dan mereka tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka satu sama lain saling menolong. Dan Nabi SAW dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar menyatakan unsur akhaka zaliman aw mazluman. Ini juga bisa dijadikan sebagai footnote, ya, referensi tambahan. Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu dalam keadaan teraniaya, terzalimi, atau dalam keadaan sedang berbuat zalim. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dzakal mazlum, fama balul zalim?" Rasul, kalau menolong yang sedang teraniaya kami paham. Kalau menolong yang berbuat zalim bagaimana caranya? Maka kata Nabi SAW, engkau raih tangannya, engkau hentikan ia dari kemaksiatan atau kemungkarannya, maka itulah pertolonganmu kepadanya. Subhanallah. Jadi kaum mukminin satu sama lain di antara mereka saling tolong menolong. Apakah yang akan ditolong ini dalam keadaan sedang dianiaya, mazlum, sedang dizalimi, ataukah yang sedang ingin kita tolong adalah seorang mukmin yang akan berbuat zalim? Bagaimana cara menyelamatkannya atau menolongnya padahal dia akan berbuat kezaliman? Kita cegah dia supaya dia tidak terjatuh dalam kezaliman melakukan kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 71 surat At-Taubah ini menyatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin, kaum mukminat satu sama lain di antara mereka saling tolong menolong dan saling memberikan kasih sayang. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wujud nyatanya yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah mereka saling tolong menolong, saling mengasihi dengan cara beramar ma'ruf nahi munkar. Ustadz, kalau ada seseorang melihat kemungkaran, dia tidak bisa mencegahnya dengan kekuatannya karena dia bukan seorang pemimpin atau yang berwenang. Dia juga tidak bisa mengingkari kemungkaran karena dengan lisannya karena dia bukan seorang yang pandai menyampaikan nasihat dengan baik dan hikmah. Kemudian ternyata dia juga tidak mengingkari kemungkaran dengan kalbunya. Dia tidak membenci, bahkan ya membiarkan seakan mendukung, na'udzubillah. Membiarkan, ya sudah terserah. Membiarkan, terserah. Atau bahkan, ya silakan dilanjutkan. Mempersilahkan, mendukung. Atau bahkan lagi ngapain? Judi ya? Oh Masya Allah, sebentar, saya ambilkan khamr. Sekalian, judi sambil khamr. Tidak. Kaum mukminin, kaum mukminat, saling menolong satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Caranya adalah dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika seseorang tidak bisa melakukannya, mencegah kemungkaran, menghentikan kemungkaran dengan kekuatan kepemimpinannya, tidak bisa. Dengan lisannya dia juga belum bisa, maka minimal yang harus dia lakukan adalah mengingkari dengan kalbunya. Caranya dengan membenci, tidak ridho, tidak mendukung, marah atas dorongan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membiarkan. Kalau dibiarkan emang jadi apa Ustaz? Tadi disebutkan wadzalika adhaful iman. Itu adalah iman yang terlemah. Artinya
kalau dengan kalbu pun kita membiarkan kemungkaran terjadi, tidak ada keimanan saat itu kita lakukan. Kalau saat kemungkaran terjadi kita bahkan tidak bisa mengingkari dan tidak mau mengingkari bahkan dengan kalbu kita sendiri, berarti saat itu kita sedang dalam keadaan kehilangan iman. Bahkan dalam hadis riwayat yang lain Nabi menyatakan walaisa wara'a dzalika minal imani habbata khardal. Sedang tidak tersisa keimanan sebiji kecil sekalipun. Subhanallah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih, sehingga prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini dapat kita lakukan dengan baik. Yang terakhir, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan satu poin catatan tambahan, adalah bahwa seseorang yang berdakwah, meskipun dengan sederhana dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan sesuai dengan tuntunan Allah dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencegah dari yang mungkar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, maka orang itu sedang berdakwah dan dakwah adalah sebaik-baik ucapan. Boleh dicatat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat. Surat Fussilat. Surat Fussilat surat ke-41 ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan adakah yang lebih indah ucapannya? Seakan konteksnya adalah bertanya. Jawabannya jelas, tidak ada. Waman ahsanu qawlan, siapa lagi orangnya yang lebih baik dalam ucapan? Jawabannya tidak ada. Mimman da'a ilallah, jika dibandingkan dengan seseorang yang berdakwah mengajak manusia menuju Allah. Beramar ma'ruf nahi mungkar, mengembalikan manusia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang yang sedang seperti ini. Tadi ya, ayat 114 dalam surat An-Nisa juga senada maknanya. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan ucapan mereka daripada atau kecuali orang yang mengajak manusia untuk bersedekah, mengajak manusia untuk yang ma'ruf dan memperbaiki pertikaian yang terjadi di antara manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, ayat 33 dalam surat Fussilat menyatakan, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapa orangnya yang ucapannya lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang sedang berdakwah mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak ada yang lebih baik. Berarti ayat ini sebetulnya adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa saja yang menegakkan nasihat, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik, sesuai tuntunan. Mereka adalah yang ucapannya paling baik, berdasarkan persaksian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci ini. Tidak ada yang lebih baik ucapannya jika dibandingkan dengan mereka yang beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala, wa 'amila salihah. Namun ia juga mengikutinya dengan amal salih. Berdakwah jalan, beramal salih juga jalan. Tidak hanya sekedar beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi ternyata dia melupakan dirinya sendiri. Seperti lilin yang menyinari sekitar, namun ia menghabiskan atau membakar dirinya sendiri. Dia juga beramal salih, berupaya untuk beramal salih. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, sesungguhnya aku adalah bagian dari kaum muslimin. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah prinsip lain pada prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal beramar ma'ruf nahi mungkar. Ahlus Sunnah wal Jamaah menjunjung tinggi amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka tidak membiarkan kemungkaran terjadi dan mereka tidak membiarkan hal yang ma'ruf disia-siakan kesempatan melakukannya. Maka mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah berbahagia
Sebagaimana firman Allah, wa ulaika humul muflihun. Tatkala mereka ahlu sunnah wal jamaah beramar ma'ruf, nahi mungkar, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Demikian kiranya kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua di hari-hari terakhir bulan Ramadan yang suci dan mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segenap amal ibadah kita, tercatat sebagai amal yang salih di sisi Allah azza wa jal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan lembar sisa kehidupan kita tercatat baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penghujung-penghujung yang baik. Khitamuhu misk. Penghujungnya adalah misk, harum dan kebaikan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat pada bagian akhirnya juga. Mungkin seseorang baik di awal, tapi buruk di akhir, maka itulah su'ul khatimah. Sebaliknya, ada seseorang yang mungkin mengalami berbagai kekurangan di bagian awal, tapi dia memperbaiki, sehingga ia bisa menutup perjalanan hidupnya dalam keadaan baik. Itulah husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Demikian saja para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan esok hari pada prinsip ahli sunnah wal jamaah yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Bila pada kajian kita kali ini dan kajian-kajian sebelumnya terdapat sesuatu yang keliru, yang mungkin disadari ataupun tidak disadari, kami menghimbau kepada para pemirsa sekalian untuk menjauh dari kekeliruan tersebut dan kita bersama-sama beralih, berpegang teguh kepada kebenaran yang absolut adanya di dalam Al-Quran maupun hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga pemirsa sekalian di rumah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.